Kecelakaan maut yang memakan korban mahasiswi Universitas Surya Kencana, Selvi Amalia di Cianjur, Jawa Barat berbuntut panjang. Ternyata penumpang mobil yang diduga menabrak korban adalah selingkuhan perwira menengah Polda Metro Jaya berinisial D. Kini, Polda Metro Jaya memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Kompol D dengan tuduhan berselingkuh. Aroma dugaan perselingkuhan juga mengguncang biduk rumah tangga pesohor Reza Arab yang berujung gugatan cerai dari sang istri, Wendy Walters. Di awal 2023, jagat maya juga dihebohkan dengan terkuaknya kasus perselingkuhan antara RZ, menantu laki-laki dengan mertuanya yang tak lain ibu kandung sang istri di Serang, Banten. Belakangan ini isu perselingkuhan tengah mencuat di berbagai media. Mulai dari pesohor hingga perwira menengah di Polda Metro Jaya terjerat isu perselingkuhan. Padahal kepercayaan adalah fondasi dari sebuah hubungan yang berkomitmen. Maka kenapa orang masih suka selingkuh? Apakah karena kebiasaan atau karena masalah emosional? Menurut saya kalau selingkuh tuh nggak wajar sih ya, soalnya kan itu kan sebuah komitmen ya antar dua pasangan. Menurut saya juga abis itu selingkuh juga. Apakah bisa memaafkan mungkin Mas Akmal? Kayak sih enggak. Kalau aku sih nggak ada toleransi sama sekali sih, apalagi kalau misalkan udah ketahuan itu udah nggak ada toleransi gitu. Menurut aku nggak wajar ya, karena perselingkuhan itu kan masuk bentuk pengkhianatan ya. Jadi pengkhianatan kan suatu hal yang jahat ya. Memaafkan mungkin bisa ya, tapi maksudnya ada trauma tersendiri lah kalau misalnya diselingkuhin kan. Perceraian akibat perselingkuhan bukanlah hal yang baru di Indonesia. Penyebab perceraian tertinggi adalah perselisihan dan pertengkaran, diikuti oleh masalah ekonomi. Dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan selingkuh atau salah satu pihak meninggalkan yang lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dapat dijadikan dasar untuk perceraian. Bahkan, perselingkuhan dapat dijerat hukum pidana. Perselingkuhan itu artinya kan sebenarnya pengkhianatan diaturnya di sekitar kejahatan perkawinan ya, yaitu di pasal 411 KUHP yang baru ya, dipidana karena itu perzinahan dengan pidana penjara paling lama atau 1 tahun. Jadi yang namanya perzinahan itu terbatas korbannya. Nah itu kemudian dia diletakkan atau ditempatkan sebagai delik aduan. Menurut psikolog Zoya Amirin, ada banyak alasan mengapa seseorang selingkuh. Mulai dari kurangnya cinta, kebutuhan akan variasi, komitmen yang rendah, hasrat seksual, hingga bertemu dengan orang baru. Mereka-mereka yang mengalami marital rape atau mereka-mereka yang mengalami perselingkuhan itu bisa sampai mengalami trauma sedemikian rupa. Makanya ketika pasangan berselingkuh jangan cepat-cepat memaafkan. Kalau ingin memaafkan, kalau ingin keluarganya itu mesra lagi, ini lagi bukan demi anak-anak, lakukan demi diri kamu. Kamu melihat, saya masih mencintai dia nggak? Saya sanggup nggak menghadapi ini? Zoya mengatakan kesempatan untuk selingkuh akan selalu ada. Sehingga pertanyaan yang tepat bukanlah mengapa selingkuh, melainkan bagaimana agar tidak selingkuh. Menurut Zoya ada sejumlah cara untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis sehingga mengurangi celah untuk isu perselingkuhan. Pertama, budayakan apresiasi dalam hubungan. Hindari kritik pasangan dan jangan saling merendahkan saat berkomunikasi. Kedua, jangan defensif dan akui kesalahan. Jangan fokus memenangkan perdebatan sehingga mengabaikan perasaan pasangan. Ketiga, hindari menutup komunikasi yang dapat berdampak negatif pada hubungan karena menyebabkan perasaan keraguan diri dan rasa tidak aman pada pasangan yang tidak mendapatkan timbal balik emosional. Terakhir, sadari akan selalu ada orang yang lebih sempurna dari pasangan kita. Patut diingat, hidup berpasangan membutuhkan komitmen, dan naik ke jenjang pernikahan adalah keputusan final dan sakral.
Jangan sampai hanya karena nafsu dan kurangnya komunikasi antar pasangan berujung penyesalan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.